Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maleha Rahmania dengan NIM B2B021040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kontinu dalam kalkulus. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alvina Maleha Rahmania dengan NIM B2B021040. Selanjutnya ada Dina Alvin Nur Hasanah dengan NIM B2B021053. Selanjutnya ada Muazzam Habibi dengan NIM B2B021038. Selanjutnya ada Sofia Ika Rahmawati dengan NIM B2B02109. Langsung saja ke materi. Yang pertama mengenai fungsi kontinu. Di dalam fungsi kontinu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kekontinuan fungsi, yang kedua ada fungsi tidak kontinu, yang ketiga ada teorema fungsi rata-rata. Masuk ke definisi fungsi kontinu. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di titik C jika dan hanya jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, f kurung buka C terdefinisi. Yang kedua, limit x cf kurung buka x ada. Yang ketiga, limit x cf kurung buka x sama dengan f kurung buka C. Sedangkan fungsi f dikatakan kontinu di suatu interval terbuka, yaitu a, b, jika dan hanya jika fungsi f kontinu di setiap titik di dalam interval tersebut. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat fungsi kontinu bisa disingkat hanya pada poin terakhir saja, yaitu limit x cf kurung buka x sama dengan f kurung buka c. Berikut contoh dan pembahasan kekontinuan fungsi yang bisa Anda pelajari untuk lebih bisa memahami konsep fungsi kontinu. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Selidiki apakah fungsi f kurung buka x sama dengan 1x dikontinu di x tidak sama dengan 0. Pembahasannya, fungsi f terdefinisi di x elemen r dibagi x tidak sama dengan 0, sehingga nilai f kurung buka c ada di c tidak sama dengan 0, yaitu f kurung buka c sama dengan 1c. Karena f adalah fungsi rasional, maka berdasarkan sifat pada limit fungsi diperoleh limit x cf kurung buka x sama dengan f kurung buka c. Oleh karena itu, fungsi f kontinu di x tidak sama dengan 0. Fungsi matematika itu banyak macamnya dan kekontinuan fungsi harus dilihat satu persatu. Namun, kali ini Anda akan diberikan beberapa kekontinuan yang fungsinya mungkin terdengar familiar dengan Anda. Selanjutnya ada kekontinuan fungsi terkenal. Yang pertama ada fungsi polinom atau fungsi banyak dengan bentuk P kurung buka X sama dengan A0 plus A1X plus A2X2 plus A3X3 dan seterusnya. Kontinu di setiap bilangan real. Yang kedua ada fungsi rasional dengan bentuk R kurung buka X sama dengan P kurung buka X Q kurung buka X. Dengan P kurung buka X, Q kurung buka X adalah fungsi polinom kontinu di setiap bilangan real dalam daerah asalnya. Yang ketiga ada fungsi trigonometri, yaitu ada sin, cos, tan, cos, sek, dan cosec. Kontinu di setiap bilangan C di domainnya. Yang keempat ada fungsi nilai mutlak, yaitu f kurung buka x sama dengan x, kontinu di setiap bilangan real. Yang kelima, fungsi akar. F kurung buka x sama dengan x min akar n, kontinu di setiap bilangan real jika n ganjil dan kontinu di setiap bilangan real positif C jika n genap. Yang keenam ada jika fungsi f dan g kontinu, maka fungsi kf, f plus g, f min g dan f atau g, asalkan
G kurung buka C tidak sama dengan 0 kurung tutup. Juga kontinu di C dan Fn, F min akar N, asalkan F, C lebih dari 0 jika N genap. Juga kontinu di C. Yang ketujuh, jika G kontinu di C dan F kontinu di G kurung buka C, maka komposisi fungsi F elemen G kurung buka X sama dengan F kurung buka G kurung buka X kurung tutup. Selanjutnya ada fungsi tidak kontinu. Sebenarnya untuk melihat fungsi itu kontinu atau tidak, cara melihatnya yang paling mudah dengan melihat grafik fungsi tersebut. Jadi, secara informal, fungsi f dikatakan kontinu di C jika tidak ada gangguan di grafik fungsi f di titik X sama dengan C. Gangguan yang dimaksud adalah gangguan dalam menggambar fungsi f. Hal ini berarti grafik dari fungsi f yang kontinu tidak patah di C, tidak ada lubang, lompatan, maupun jarak. Melanjutkan mengenai ilustrasi grafik. Ilustrasi grafik ini menjelaskan apa yang saya maksud dengan gangguan tersebut. Yang pertama ada grafik ini. Titiknya di sebelah sini sampai di sini. Ini garis pertama. Ini garis ilustrasi grafik garis yang kedua. Ini ilustrasi grafik yang ketiga. Dipahami dulu. Nah, ketiga fungsi di atas menunjukkan fungsi yang tidak termasuk kategori fungsi kontinu. Oleh karena itu, fungsi f dikatakan tidak kontinu atau disebut juga diskontinu di suatu titik C jika memenuhi salah satu dari tiga keadaan berikut. Yang pertama, nilai fungsi f tidak terdefinisi di titik C atau f kurung buka C, yaitu tidak ada. Yang kedua, limit fungsi ketika nilai x mendekati C, yaitu tidak ada, sama dengan limit x CF kurung buka X, yaitu tidak ada. Yang ketiga, nilai dari fungsi tidak sama dengan limit fungsi di titik C, F kurung buka C tidak sama dengan limit X, CF kurung buka X. Masuk ke contoh soal discontinuous bab tak terdefinisi. Jelaskan kenapa fungsi berikut discontinu di X sama dengan 1, F kurung buka X sama dengan X2 plus 1X min 1. Pembahasannya, jika diperhatikan fungsi f kurung buka x sama dengan x2 plus 1x min 1 mempunyai domain df sama dengan x elemen R dibagi x tidak sama dengan 1. Jadi, fungsi f didefinisikan di semua bilangan real kecuali x sama dengan 1, sehingga nilai f kurung buka 1 tidak ada. Berdasarkan syarat fungsi diskontinu, fungsi f kurung buka x sama dengan x2 plus 1x min 1. Diskontinu pada titik x sama dengan 1. Ini contoh soalnya dan pembahasannya bisa dipahami terlebih dahulu. Jika sudah paham, kita masuk ke teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata. Jika f kontinu pada interval tertutup A, B dengan F kurung buka A tidak sama dengan F kurung buka B dan K, sebarang nilai di antara F kurung buka A dan F kurung buka B, maka terdapat paling tidak satu bilangan C elemen A, B sedemikian sehingga, yaitu F kurung buka C sama dengan K. Teorema nilai rata-rata di atas, Saya ulangi. Teorema nilai rata-rata di atas mengatakan pada kita bahwa adanya jaminan bilangan C yang ada dengan sifat seperti di atas. Namun, sayangnya tidak disebutkan bagaimana mencari nilai C tersebut. Pada bahasan lain akan dijelaskan tentang hal ini. Salah satu aplikasi dari teorema nilai rata-rata adalah menemukan akar-akar dari fungsi yang kontinu di interval tertutup. Secara khusus, jika f kontinu di A, B dan f kurung buka A, f kurung buka B kurang dari 0, teorema nilai rata-rata menjamin f mempunyai akar di interval A, B. Masuk ke contoh soal.
Jelaskan aplikasi teorema nilai rata-rata yang menjamin akar dari fungsi f kurung buka x sama dengan x3 plus 2x min 1 mempunyai akar di interval 0,1. Pembahasannya, Anda sudah mengertikan bahwa fungsi polinomial f kontinu di 0,1 karena f kurung buka 0 sama dengan min 1, sedangkan f kurung buka 1 sama dengan 2. Yang menunjukkan bahwa f kurung buka 0, f kurung buka 1 kurang dari 0. Jadi, berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk suatu bilangan k sama dengan 0 di antara f kurung buka 0 sama dengan min 1 dan f kurung buka 1 sama dengan 2 terdapat c sedemikian sehingga yang jadinya f kurung buka c sama dengan 0. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, apabila ada kesalahan tutur kata yang saya sengaja maupun tidak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.